Ya, pemirsa, dari mana asalnya cacing di kemasan kaleng ikan makarel dan berbahayakah jika dikonsumsi? Sore hari ini ada berita petang akan membahasnya dengan Pak Sunaria, pakar standarisasi mutu perikanan. Pak Sunaria, selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, dan nanti bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215155111. Pak Sunaria, ini yang menjadi kekhawatiran di kemasan kaleng ikan makarel ada cacingnya. Cacing ini dari mana? Oke, jadi cacing itu secara natural ada di laut. Oke. Ya, sebetulnya host akhirnya, karena itu parasit itu adalah mamalia laut. Misalnya ikan lumba-lumba, ikan ke whales atau ikan ke paus gitu ya, mamalia laut. Nah, kemudian pada waktu tertentu dia itu banyak sekali. Kemudian suatu wilayah banyak ikan mamalia itu ada di situ. Nah, kemudian dia karena dia terinfeksi parasit cacing tadi, Anisakis, maka dia melalui fesesnya larva itu keluar. Dan dia ada di permukaan laut. Disitulah maka apabila ada ikan, terutama ikan-ikan yang hidupnya di permukaan, yaitu contohnya mackerel, dia termasuk pelagis kecil, maka dia makanlah cacing itu. Dan karena di situ banyak makanan, maka banyaklah mackerel pada datang ke situ pada makan. Nah, tetapi setelah ikan itu ditangkap, sebetulnya cacing itu hanya di pencernakannya saja. Tetapi setelah ikan itu ditangkap dan mati, cacing itu ternyata bisa masuk ke dalam dinding, menembus dinding ususnya, masuk ke jaringan daging, sehingga di daging itu menjadi banyak cacingnya. Baik, artinya postmortem migration. Baik, Pak Sunaria, artinya cacing ini muncul dari bahan baku ikan yang kemudian dijadikan proses pengalengan. Bukan, tetapi itu tidak setiap saat. Pada waktu tertentu saja, sewaktu banyak ikan mamalia yang kena infeksi ada di suatu wilayah. Makanya tadi saya lihat beberapa merek itu ya ikan mackerelnya ditangkap di daerah sekitar itu. Sekitar mana? Iya. Tidak semua mackerel di dunia, tidak. Baik, ini ada 27 merek yang ditarik dari pasaran, 16 impor, 11 lokal. Kalau dari merek-merek yang tadi kita sama-sama saksikan, apakah betul dari 11 yang lokal saja, kita bicara yang lokal, ditangkap dari satu perairan yang sama di Indonesia, menurut Anda? Ya, jadi mungkin saja itu dia ditangkap, mungkin juga mackerelnya itu diimpor dari daerah lain ke Indonesia, juga bisa juga. Tetapi yang jelas adalah hanya waktu tertentu saja terjadi blooming cacing itu. Suatu saat nanti hilang sendiri, gitu ya. Nah, sehingga menurut saya kalau toh ditarik tidak semuanya. Baik. Jadi hanya kode produksi atau bed tertentu yang ditangkap di daerah situ pada waktu itu saja. Sehingga itu dengan mudah bisa dilihat traceability-nya dari nomor bednya yang ada dalam kaleng di bawah itu. Itu jadi yang ditarik adalah yang itu saja. Tidak semuanya ditarik. Dan tidak semua produksi dari pabrik itu ditarik. Wah, itu menurut saya udah nggak kena itu karena hanya pada waktu itu saja. Pak Sunaria, ini sempat simpang siur pemberitaan bahwa salah satu penyebabnya adalah mungkin kadaluarsa atau kemasannya yang penyok dan rusak. Jadi ini harus menjadi perhatian. Tidak seperti itu? Tidak sama, tidak ada hubungan dengan itu. Itulah karena bahan bakunya. Memang industri sewaktu dia memproses perlu melihat bahan bakunya itu mengandung cacing atau tidak. Tetapi itu tidak setiap hari, tidak. Kan itu kan incidental. Kan pas ada ke mamalia tadi yang sedang keinfeksi. Sehingga boleh dikatakan by accident sebetulnya. Tapi ini adalah proses alami kalau tadi penuturan Pak Sunaria. Ini yang agak menjadi pro kontra kemudian. Kalau masalahnya dari bahan bakunya, apakah bisa produsen memastikan terlebih dahulu sebelum memprosesnya bahan bakunya tidak ada cacing? Seharusnya begitu. Ya, seharusnya produsen itu kan khusus untuk ikan-ikan mackerel dan sebagainya itu dia harus lihat bahan bakunya. Tidak semua ikan dilihat kan tidak. Ya, jadi sehari ini dilihat kan sebentar saja yang melihatnya penuh cacing atau tidak, nah, gitu kan biasanya itu kan sudah masuk ke jaringan di daging itu jadi banyak cacingnya itu kelihatan gitu ya. Dan di Indonesia juga pernah ada kok. Di Riau dulu pernah ada begitu sehingga orang Riau nggak mau makan ikan gembung karena dagingnya penuh cacing. Karena kenapa? Karena di daerah situ dulu ada banyak lumba-lumba. Kemudian saya dengan staf saya mengidentifikasi memang Anisakis. Jadi
kasusnya seperti yang itu juga. Karena akan habis juga, akan hilang sendiri. Memastikan kualitas bahan baku ini memerlukan teknologi yang canggih tidak. Kasat mata saja bisa? Hanya quality controller saja di bahan baku, dia membuka mobilnya kemudian melihat. Memang dia harus di training tentang bagaimana mengidentifikasi cacing anisakis. Tapi itu tidak perlu alat, tidak. Dengan organoleptik, dengan alat yang diberikan oleh Tuhan. Baik, menarik sekali. Nanti kita lanjutkan perbincangan. Usai jeda, pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif. Ada berita petang kembali saat lagi. Pemirsa, apakah langkah penarikan produk di pasaran ini merupakan sesuatu yang tepat? Menurut Anda, Pak Sunaryo, ini apakah memang harus diangkat semuanya atau sebenarnya ini musiman saja? Oke, jadi cacing anisakis itu kalau dalam pengalengan pasti dijamin mati. Oke. Jadi tidak perlu takut kita makan sebetulnya. Tetapi rasa semua konsumen pasti agak geli melihat cacing di dalam ikan kaleng itu, sehingga dia tidak senang pasti ya. Nah, menurut saya industri juga harus harus menjaga reputasinya. Baik. Sehingga kalau ada cacing di dalam kaleng itu, dia harusnya menarik gitu ya. Baik. Nah, pemerintah sebaiknya juga mengharuskan menarik, tetapi yang ditarik adalah bed-bed tertentu. Jadi bukan semua tidak ditarik. Semuanya, karena tadi adalah by accident tadi. Nah, ke depan harusnya industri melakukan quality control di bahan baku tadi dengan cara yang sangat sederhana. Baik. Gitu, sangat mudah sehingga. Tetapi kalau misalnya sampai kemakan memang tidak, saya jamin tidak akan membuat orang menjadi sakit atau terinfeksi cacing. Mengapa? Karena cacing anisakis itu dia akan mati pada suhu 65 derajat Celcius. Atau pada suhu beku dia mati. Oke, jadi proses pengalengannya? Pengalengannya itu 121 derajat Celcius. Artinya sudah pasti mati. Mati. Baik, yang menarik adalah tadi dikatakan tidak mudah dimatikan dan bisa merongrong jantung dan sebagainya. Artinya ketika cacing itu ada di makanan kaleng, di ikan makarel ini, sebenarnya kondisi cacingnya sudah mati? Mati, dipastikan mati, tidak ada yang bisa hidup. Baik, dan tidak bisa berkembang biak dalam kemasan? Tidak, bahkan bakteri atau sporanya ya. Kan sterilisasi di pengalengan itu untuk membunuh spora bakteri yang sangat berbahaya, yaitu Clostridium. Itu pun rusak, mati. Rusak sporanya, sehingga aman sebetulnya. Oke, dan pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif 02151555111. Mungkin Anda yang di rumah masih memiliki keresahan seperti saya awalnya, ini kalau mengkonsumsi ikan makarel kemasan, apakah aman? Tadi sudah dipastikan aman, tidak berbahaya. Permasalahan ikan kaleng kemasan yang beredar di pasaran, selain ada cacing, ini juga kemasan-kemasan yang penyok. Kita tidak bicara soal kadaluarsa, tapi dengan kemasan yang penyok ini apakah juga berbahaya apabila dikonsumsi? Oke, jadi sebetulnya kalau hanya penyok saja, tapi tidak ada luka ke dalam, tidak bocor, sebenarnya tidak terlalu ya. Tapi kalau penyoknya itu misalnya karena menggembung ya, kaleng itu menggembung, maka berarti ada bakteri yang hidup, bukan cacing yang hidup, tapi bakteri yang hidup. Itu harus tidak dikonsumsi. Atau ada kebocoran, itu juga tidak perlu dikonsumsi karena di sana terjadi ada oksigen lagi kalau bocor ya. Kan itu harus anaerob, tidak boleh ada oksigen sehingga bakteri tidak hidup. Kecuali kalau bakteri yang anaerob sudah dimatikan sewaktu disterilisasi. Sebetulnya pengalengan ikan itu sangatlah aman apabila proses pengalengannya benar. Oke. Ya, itu pasti aman, dijamin. Industri kita proses pengalengannya? Tahu semua, pasti tahu. Apalagi kalau yang ada di Indonesia, pastilah diinspeksi sama Kementerian Kelautan Perikanan. Pasti dilihat F-not. Baik, kita angkat telepon. Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana? Baik, masih terhubung? Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Saya dengan Henry Bahtiar di Makassar, Bu. Pak Henry dari Makassar, silakan. Ya, yang ingin kami tanyakan, halo. Ya, silakan Pak Henry, pertanyaannya. Ya, tentang itu, Bu. Kenapa yang saya dengar dari narasumber bahwa cacing tersebut akan mati sampai dengan pada saat pengalengan. Iya, Pak. Tetapi pada saat kami lihat di cuplikan tadi, kenapa ada
salah satu cacing yang masih hidup yang dikeluarkan dari kalengnya, berarti masih ada yang hidup. Baik, baik. Terima kasih. Kita sudah menangkap pertanyaannya. Ini kalau cacing yang masih hidup ini bagaimana? Apakah case yang sama? Tidak ya. Nggak ada cacing bisa hidup di pengalengan itu ya. Pertama, dia sudah dipanaskan 121 derajat. 65 derajat saja sudah mati. Kalau ada telurnya, telurnya juga akan rusak pada suhu 121 derajat Celcius. Pasti rusak. Kecuali kalau dia sudah terbuka, lama kemudian terkontaminasi cacing dari luar ya baru. Tapi kalau enggak, saya tidak. Oke, tapi adakah kemungkinan cacing itu hidup dan berkembang biak dalam kemasan? Saya tidak. Baik, tidak, karena ada proses yang... Karena prosesnya cukup ketat ya, 121 derajat itu sudah nggak mungkin ya cacing itu hidup. Itu dipastikan. Bahkan spora bakteri berbahaya Clostridium pun rusak. Itu yang paling tahan panas itu. Itu pun rusak. Jadi nggak mungkin cacing itu hidup pada suhu itu. Baik, Pak Sunaria, ini mungkin untuk ibu-ibu yang punya stok ikan makarel kalengan di rumah, bagaimana caranya agar ya masih mau untuk memeriksa ya, apakah bisa dibuka saja sebelum dimasak, ditaruh di piring atau di mana, bisa terlihat apakah ada cacing atau tidak? Jadi kalau kita misalnya kita akan mengkonsumsi makrel kaleng, misalnya, maka ya buka saja, dilihat saja di dagingnya, dilihat kelihatan cacing atau tidak. Jadi kalau tidak ya nggak apa-apa. Jadi sebetulnya misalnya toh ada 1-2 misalnya ya, itu juga nggak akan berbahaya, tidak akan berbahaya. Tapi memang kalau banyak jumlahnya, pastilah orang itu nggak mau makan. Baik, tidak mau makan. Industri harus tahu, harus menarik itu. Baik, kita angkat telepon lagi. Selamat sore. Selamat sore, tuh sudah terhubung dengan siapa di mana? Saya Rinto, Pak, Bu, di Depok, Bu. Pak Rinto, silakan. Iya. Silakan pertanyaannya. Rinto di Depok, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Sunaria. Selamat sore, Pak. Yuk, mari. Silakan. Iya, kan begini, Pak. Kita kan beli ikan makarel ya, Pak ya, bukan beli cacing ya, Pak ya. Ya, betul. Halo. Iya, Pak, silakan. Iya. Terputus, terima kasih. Ini mungkin kekhawatiran ya, beli ikan tidak beli cacing, tapi kemudian ada cacingnya dalam ikan ini. Apa yang harus dilakukan oleh konsumen yang mungkin sudah terlanjur untuk membelinya? Jadi kalau sudah terlanjur ya dibuka saja. Kalau tidak geli ya silakan saja. Ya. Itu pun kalau ada cacingnya ya. Ya. Tapi kalau geli ya jangan dimakan. Baik, ya. karena tetapi harusnya pemerintah memang meminta kepada industrinya untuk menarik bed-bed tertentu tadi sehingga tidak lagi ada di pasar. Di garis bawahi hanya bed-bed tertentu. Artinya harus dipastikan stok Anda ada di rumah pemirsa ini termasuk yang berbahaya atau tidak. Terima kasih Pak Sunaria sudah berbagi bersama kami. Selamat sore.